إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في قرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sudah menjadi sunnatullah bahwasanya seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musibah. Maka manusia secara refleks langsung mengangkat tangannya ke atas langit untuk berdoa kepada Allah. Maka hal ini merupakan refleks fitrah yang manusia tidak bisa mendustai nuraninya. I'lamu, ketahuilah, doa adalah cara yang paling kuat, cara yang paling ampuh untuk menolak sesuatu yang tidak kita inginkan. Akan tetapi terkadang doa tersebut tidak terlihat pengaruhnya. Seakan-akan doa tersebut tidak dikabulkan. Lalu mengapa seorang hamba, seorang manusia, seorang netizen tidak dikabulkan doanya? Apa penyebabnya? Doa adalah ibadah. Karena dia adalah amalan hati dan lisan yang Allah perintahkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna du'a huwal ibadah." Tsumma qara'a, "Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dahirin." Doa itu adalah ibadah. Lalu beliau membaca ayat, "Berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan, akan kujawab doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, niscaya dia akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran surah Al-Mu'min ayat 60. Perlu dipahami bahwasanya di dalam doa mengandung 3 pengertian tauhid. Pertama, pengertian tauhid rububiyah. Maksudnya ialah hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat berbuat dan berkuasa untuk mengabulkan doa tersebut. Kedua, dalam pengertian tauhid uluhiyah. Maka maksudnya ialah hanya maksudnya ialah ibadah atau doa seorang hamba hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam pengertian tauhid asma wa sifat. Maksudnya ialah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendengar doa tersebut baik jauh maupun dekat. Perhatikan saudara-saudara. Saya ulangi lagi. Ketiga, dalam pengertian tauhid asma wa sifat. Maksudnya ialah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mendengar doa tersebut baik jauh maupun dekat. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nama dan sifat yang sempurna. Maka doa tidak boleh ditujukan, dimintakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La mahalata, la raiba fihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwadhu billahi min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatahil a'da'i." Berlindung dirilah kalian kepada Allah, berlindung dirilah kamu kepada Allah dari beratnya cobaan
tertimpanya kesulitan, jeleknya takdir dan cemoohan musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana syaratnya doa? Doa membutuhkan kesucian lahir batin. Sebagaimana halnya makan memerlukan garam. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau ditanya mengenai surah Al-Mu'min ayat 60, ada orang yang bertanya kepadanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan." Lalu mengapa doa seorang hamba tidak dikabulkan padahal dia sudah banyak memanjatkan doa? Jawabannya adalah terkabulnya doa itu memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama, saya ulangi lagi, yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berdoa secara tulus, menghadapkan diri dan bersandar kepadanya dengan hati yang khusyuk, menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, yang berhak mengabulkan doa. Qala Allah taala fi Qur'anil Karim, "Wada'uhu mukhlishina lahuddin." Maka berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketakwaan kepadanya. Quran surah Al-A'raf ayat 29. Yang kedua, seseorang harus merasa bahwa dia benar-benar sangat membutuhkan pertolongan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan sempit serta menyingkirkan keburukan. Apabila tidak, maka hal ini belum memungkinkan terkabulnya doa. Yang ketiga, ini yang penting. Harus menjauhi makanan yang haram, wahai Aldi. Apabila seseorang memakan makanan yang haram, maka ini akan menjadi penghalang antara dirinya dan pengabulan doa. Maka para hadirin, tetaplah berdoa kepada Allah. Baik dikabul ataupun belum dikabulkan. Karena doa adalah ibadah dan bersabarlah Anda dalam berdoa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati yadkhuluna jahannama dahirin. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada khutbah kedua ini, mari kita perhatikan. Bersabarlah Anda dalam berdoa. Janganlah seseorang terburu dalam doanya. Sebab hal ini termasuk hal yang mengalami terkabulnya doa. Afwan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, "Istajabu li ahadikum ma lam yaj'al, fayaqul qad da'utu falam yastajib li." Akan dikabulkan doa seorang dari kalian selagi ia tidak terburu-buru. Ia berkata, "Aku sudah berdoa, namun belum dikabulkan doaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang tidak boleh terburu-buru. Seseorang tidak boleh terburu-buru dalam mengharap pengabulan doa. Sehingga dia merasa rugi dengan doanya, lalu dia pun berhenti dalam berdoa. Tetapi sebaiknya dia harus mengulang-ulang terus doanya kepada Allah dan memperhatikan pula waktu-waktu mustajab. Setiap doa yang Anda panjatkan kepada Allah, yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan pahalamu. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada peserta yang kedua telah selesai.